Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan yang sama sekali tidak bisa kita hitung. Berapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam ketertarikan untuk menjaga eksistensi negara tersebut. Penerapan bela negara di Indonesia pada umumnya dalam bentuk non-fisik berupa sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dengan penjelasan tersebut, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Urgensi dan Konsep Bela Negara dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Sebagai renungan kita bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan, melainkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Quran Surat Saba ayat 34. Pembicaraan mengenai bela negara di dalam Al-Quran secara tekstual menggunakan jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Namun isyarat membangun negara yang baik atau baldatun thayyibah yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Saba ayat 34 tadi begitu tegas dan jelas. Hal ini mustahil terjadi jika tanpa disertai kecintaan bangsa terhadap tanah airnya dengan jihad atau kesungguhan dari rakyat dan para pemimpinnya untuk membela negara. Hadirin rahimakumullah. Adapun perilaku kita dalam hal membela negara agar terciptanya negara yang aman dan damai adalah: pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pejuang menyatukan keberagaman dan perbedaan yang ada sehingga menimbulkan kekuatan yang nyata, mengusir para penjajah yang saat itu berkuasa di tanah air tercinta Indonesia demi menjaga warisan kemerdekaan dari pejuang bangsa. Mulai saat ini kita luruskan niat, seragamkan langkah, dan satukan persepsi untuk menerima perbedaan. Maka dengan hal ini kita tumbuh
bukan sifat tasamu atau toleransi antar suku, budaya, dan agama. Perbedaan janganlah menimbulkan perpecahan, tetapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan saling melengkapi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kedua, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan ketika kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Oleh karena itu, langkah awal dan yang paling utama antara sesama muslim harus menjalin ukhuwah Islamiyah watonia, sebagaimana Imam Ali As-Sabuni dalam Shafahut Tafsirnya yang berkata, al-ukhuwah Islamiyah aqwa minan nasabiyah. Ukhuwah Islamiyah lebih kuat dari nasabiyah. Walaupun kita berbeda suku, budaya, adat istiadat, organisasi, ataupun partai pilihan, tetapi jika kita satu akidah, maka tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Padahal, bukankah sesama muslim adalah bersaudara? Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, al-mu'minu lil mu'minin kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, toleransi antar umat beragama. Sikap agama yang sering dijadikan pembatas ekstrim hendaknya dihindarkan demi kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa. Para tokoh agama diminta menjadi mediator antara pemerintah dengan rakyat di bawah naungan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Dengan demikian, Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang harmonis dan bersahaja. Harmonis yang ditampilkan kerukunan di tengah-tengah keberagaman. Dan bersahaja dalam pengertian berpegang teguh terhadap moralitas dan patut menjadi teladan bagi bangsa lainnya. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa bangsa yang memiliki ideologi dapat diterima oleh golongan dan kelompok yang seluruh rakyatnya sepakat untuk membela demi kemajuan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, religius, yang penuh dengan kedamaian. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi